Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini upaya evakuasi korban, kita telah terhubung bersama dengan salah satu relawan tim SAR dari UPL MPA Unsut, Abdul Kholik Zainal Mutakin dan Otek Wanadi. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Sindo Sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Bapak-Bapak bisa diceritakan seperti apa sih proses pencarian dan juga penemuan jasad Syafiq hingga akhirnya ditemukan? Oke, kalau proses pencarian itu kita dari tim gabungan dari UPL MPA Unsut, Wanadri dan Mapal-Mapal sekitar, Abgi. Kita memulai di hari Selasa pagi kita mulai berangkat karena kita mandiri. Di hari Rabu pagi, hari Rabu ya kemarin ya? Hari Rabu. Hari pertama tim kita melakukan operasi SAR itu, dari tim kita menemukan barang, dompet dan senter milik survivor, seperti itu. Terus karena medan yang sulit, jadi di hari itu sorenya kita putuskan untuk berhenti, dilanjutkan di kemudian hari. Nah, alhamdulillah di hari ini jam berapa? Jam 9 pagi survivor diketemukan. Alhamdulillah sesuai target dari kita. Baik, Bang Abdul, Bang Otek, seberapa jauh sih posisi ditemukannya barang-barang korban dengan ditemukannya jasad korban ini? Baik, Mbak. Selamat sore, Mbak. Saya Otek dari Wanadri, Mbak. Kebetulan saya di sini yang pimpin operasi SAR ini. SAR Mission Commander-nya ada di saya. Oke. Jadi teman-teman yang mencari itu mendapatkan pertama adalah barang cecerannya dulu ya, Mbak. Barang cecerannya itu yang belum diketemukan itu sebenarnya barang yang di badannya dia itu baju, celana, jaket, tas, hidropack, sepatu, senter, dan jas hujan serta emergency blanket dan dompet berisi STNK yang data yang kita miliki. Di hari kedua pencarian dari tahap 2 ini artinya sudah 17 hari ya pencarian ya, dari tahap 1 ke tahap 2 ini. Kita di tahap 2 itu mencari di hari pertama, di hari Selasa. Mencari mulai di hari Selasa itu mendapatkan ceceran berupa senter dan dompet yang kita klarifikasi bahwa pastikan itu ada STNK milik survivor. Kita akurasikan dengan orang tua korban, dengan orang tua survivor yang ada di posko. Jadi kita pastikan itu memang milik punya Ali. Jadi sudah dipastikan itu adalah A1. A1 dimiliki. Jadi jarak yang kami temukan hanya 50 meter dari titik mereka berpisah. Baik. Berarti jadi tidak jauh ya, Mbak. Oke, baik. Tidak jauh berarti posisi benda-benda milik survivor dari jasad begitu ya. Bang Otek, berarti ketika diketahui bahwa korban ini dinyatakan hilang, tim SAR langsung menghubungi keluarga korban begitu ya? Betul sekali. Jadi dari tahap yang pertama memang sudah dilakukan pencarian. Jadi keluarga korban menghubungi memang tim SAR pos dari Dipajaya untuk memastikan bahwa si Ali memang belum kembali ke rumah. Demikian, Mbak. Oke. Dari informasi yang kami dapatkan, orang tua korban juga ikut dalam proses pencarian. Betul sekali itu, Mbak. Betul sekali. Baik, tapi tidak hari ini, Mbak. Itu udah hari berapa? Iya, berapa hari, Bang, total pencarian, Bang? Kalau dari tim kita 2 hari ya, 2 hari operasi SAR. Tapi kalau yang tim Basarnas dari secara resmi itu 1 minggu operasi SAR, 10 hari operasi SAR ditutup karena tidak ditemukan. Karena setelah operasi SAR resmi ditutup, jadi kita tim relawan mandiri. Gitu. Baik, Bang, tim relawan ini kalau boleh tahu, Bang, berapa, Bang, totalnya dalam proses pencarian? Ada Wanadri, kemudian juga dari universitas. Ada berapa? Apakah juga melibatkan warga lokal? Ya, Mbak, terima kasih. Jadi memang tim yang ada itu berjumlah 23 orang, Mbak, kemarin, Mbak. Sebanyak 23 orang. Di hari pertama, di hari kedua kita hanya 12 orang saja, Mbak.
ditambah warga lokal memang dari teman-teman rescue-nya di Pajaya itu sebanyak 12 orang. Jadi totalnya 24 orang, Mbak. Oke, Demikian ganti. baik. Bang Otek, Bang Abdul, bisa diceritakan nggak apa sih sebenarnya yang menjadi kesulitan dalam proses pencarian dan juga evakuasi korban ini? Kenapa bisa memakan belasan hari, Bang? Satu ya Mbak, yang pertama kita sebenarnya dari analisis datanya ya Mbak. Jadi data yang dimiliki itu simpang siur beritanya dari kronologi. Kronologinya simpang siur yang didapat diinterogasi dari himawan teman yang rekan yang mendaki itu. Jadi memang teman-teman itu mengasumsikan bahwa mereka itu berpisah di pos 9, jalur di Pajaya dan Blambangan. Tapi setelah kami interogasi lagi, minta asesmen untuk datang ke tempat himawan, himawan mengatakan jujur kepada kita bahwa dia berpisah dekat lereng sungai Lembarang. Nah, sungai itulah yang membuat kita menjadi asumsikan untuk titik pencarian. Yang dasar kita untuk mencari area untuk pencarian. Demikian, Mbak. Berarti ada dugaan korban sempat tenggelam terlebih dahulu atau seperti apa, Bang? Untuk kesulitan kita itu, yaitu pertama kemarin itu hujan besar sekali ya Mbak. Hujan besar, angin kencang, dan kabut yang tebal. Jadi kita tidak bisa melihat jarak pandang yang jauh. Memang cuaca di dalam minggu kemarin itu sangat tidak mendukung. Baik, baik. Berarti artinya korban ini sempat tersesat ya setelah berpisah dari teman-temannya? Ya betul Mbak. Korban itu sempat karena dia di puncaknya itu terlalu sore, terlalu kemalaman, jadi mereka pas turun dia terakhir Jalannya. Mereka tidak tahu jalan, akhirnya mereka terlalu kanan dari jalur yang seharusnya itu melencengnya terlalu jauh. Baik, baik. Jadi tadi ada beberapa hal ya. Pertama simpang siur data, kemudian juga tim atau korban yang datang ke sorean atau tidak sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Apakah sudah ada himbauan untuk para pendaki di sana, Bang, atau jalur sementara ditutup? Untuk jalur di Pajaya sudah tutup semenjak operasi SAR dilakukan hari pertama. Oke. Untuk himbauan sendiri, Bang, sudah dilakukan mungkin dari pihak panitia di sana atau seperti apa, Bang? Himbauan penutupan jalur itu sudah dari pihak kepolisian ya Mbak. Dan ketua-ketua dari pos-pos yang ada di pintu Gunung Selamat Mbak sudah ditutup jalur itu. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Abdul, Bang Otek, juga seluruh tim SAR yang bertugas atas proses evakuasi yang dilakukan hingga akhirnya menemukan jasad. Terima kasih sekali lagi atas waktunya juga. Selamat beraktivitas kembali Abang-abang. Selamat sore, Pak.